Alara menerima telepon dari Valen Pradipta dan datang ke klub biliar kelas atas di pusat kota. Valen adalah anggota VIP di sana dan memiliki ruang pribadinya sendiri. Ia sering bermain dengan teman-temannya di sana. Saat Alara mendekati ruang itu, ia mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Tepat saat pintu terbuka sedikit, terdengar suara bola biliar dipukul dan tawa lepas dari dalam ruangan. Valen, kamu tidak pernah berkencan lebih dari 7 hari. Tapi sudah 3 minggu kamu bersama Alara Mahendra. Aneh juga, ujar seseorang. Kau tidak mengerti. Aku butuh 3 bulan untuk memenangkan hati Alara. Aku harus memainkannya beberapa hari lagi agar usahaku tak sia-sia, jawab Valen santai. Pengejaran yang gigih. Sepertinya kamu benar-benar jatuh cinta, timpal yang lain. Valen menyeringai sambil memegang tongkat biliar dengan percaya diri. Siapa yang aku bohongi? Alara cuma putri kandung keluarga Mahendra yang lama hilang. Dia tidak tumbuh sebagai putri manja. Aku hanya ingin bersenang-senang dengannya. Tangan Alara mencengkeram gagang pintu erat. Hanya untuk bersenang-senang. Batin Alara mulai emosi. Alara tahu reputasi Valen sebagai playboy. Dia sendiri tak menyukai Valen. Namun orang tua kandung dan saudara-saudaranya memaksanya menerima ajakan Valen demi kepentingan keluarga. Alara teringat malam sebelumnya, saat mendengar ibunya berkata kepada Selena melalui pintu, "Selena, meskipun kau bukan anak kandung, kau tumbuh bersamaku. Kau tetap putri kesayanganku." Kedua saudaranya juga berkata, "Selena, kamu saudara perempuan kami yang paling kami cintai. Alara tak sebanding denganmu. Kami tak akan membiarkanmu menderita." Namun mereka rela mendorong Alara ke pelukan pria seperti Valen. Hatinya terasa sakit, dadanya seperti ditusuk. Ia memejamkan mata merasa lelah. Tawa dari ruangan masih terus terdengar. Tuan Pradipta tetap tak tergoyahkan, tapi Alara pasti tergerak. Dia pasti jatuh cinta, kata salah satu. Valen sambil merangkul wanita berambut panjang tertawa puas. Satu panggilan saja dia datang seperti anjing setia. Aku bahkan menyuruhnya membuatkan gelang untukku. Dan dia menurut saja. Tidak ada cinta atau keintiman tapi dia tetap bertahan. Tiba-tiba Valen berhenti bicara. Alara sudah masuk. Suasana seketika membeku. Alara tak peduli pada tatapan yang menghujam. Ia berjalan mendekati Valen. Kulitnya putih dan bersih, matanya tajam penuh dingin. Valen spontan mendorong wanita di pelukannya, lalu terkekeh. Alara, ini adik sepupuku. Aku hanya mengajarinya biliar. Jangan cemburu ya. Alara melirik sekilas. Tidak, aku tidak akan cemburu. Valen tersenyum puas. Ia pikir pacarnya penurut dan lembut. Saat melihat gelang rubi di tangan Alara, senyumnya makin lebar. Untuk mendapatkan Alara, ia memang bekerja keras selama 3 bulan terakhir. Alara bahkan memberikan gelang itu sebagai tanda kenang-kenangan. Meski sederhana, ia ingin memakainya. Dengan sombong Valen mengulurkan tangannya. Ayo pakaikan untukku. Alara menatapnya dingin, lalu menarik gelang itu dengan kasar. Gelang itu putus seketika. Manik-manik rubi berhamburan di lantai. Valen membeku. Di balik keterkejutannya, dia merasa Alara benar-benar ingin memutuskan segalanya. Apa maksudmu? Kamu dengar apa yang kukatakan tadi? Alara menatapnya datar. Tak ada lagi kehangatan. Ya, aku dengar. Karena itu, Valen, mulai sekarang kita putus. Setelah berkata itu, ia berbalik dan pergi. Langkahnya mantap, punggungnya tegap. Semua yang hadir terpana. Salah satu dari mereka bergumam, Tuan Pradipta dicampakkan. Alara dengar semua. Cepat kejar dia. Jangan gila. Sejak kapan Tuan Pradipta mengejar wanita? Valen mengepalkan tangan, lalu menatap manik-manik di lantai. Dia bilang putus. Hah? Dia hanya marah sesaat. Valen yakin Alara akan kembali dalam 3 hari. Dia pasti akan kembali. Tapi Alara tidak berniat kembali. Dia keluar dari ruangan, berjalan menuju pintu keluar klub. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia merasa bebas. Tak akan ada lagi Valen. Dan juga tidak ada lagi keluarga Mahendra. Ia terlalu larut dalam pikirannya hingga tak melihat sesuatu di depannya dan tersandung. Hati-hati. Sebuah lengan kuat menangkapnya sebelum ia jatuh. Seketika, aroma kayu yang dingin dan khas menyergap penciumannya. Pria itu tinggi. Alara membentur dadanya. Saat ia membuka mata, ia melihat dada bidang di balik kemeja hitam yang terbuka 2 kancing. Kulit pria itu seputih giok, dengan tulang selangka tajam, dan jakun yang bergerak saat ia menelan. Alara buru-buru menatap wajah pria itu. Wajah itu tampan luar biasa,
dengan mata malas namun menusuk. Alara tertegun. Ia mengenali pria itu. Dia adalah Alvaro Dirgantara, kepala keluarga Dirgantara, salah satu keluarga terkaya dan paling berpengaruh di New York. Berpengaruh, dingin, dan berbahaya. Sosok yang tak tersentuh. Namun bagi Alara, dia bukan hanya tokoh legendaris. Alvaro Dirgantara adalah calon iparnya. Beberapa tahun lalu, Tuan Mahendra yang lebih tua secara tidak sengaja menyelamatkan kakek Alvaro. Kedua pria tua itu kemudian menjadi sahabat karib dan memutuskan untuk menjodohkan cucu-cucu mereka. Dengan demikian, Alvaro pun menjadi tunangan putri sah dari keluarga Mahendra. Namun takdir mempermainkan mereka. Alara keliru dibawa pergi saat masih kecil, dan baru dikembalikan ke keluarga aslinya di usia 16 tahun. Sementara itu, Selena putri angkat keluarga Mahendra tetap tinggal dan tidak dibuang. Orang tua serta dua saudara laki-laki Alara lebih menyukai Selena, dan berharap dialah yang memenuhi pertunangan itu. Mereka bahkan menyuruh Alara agar menolak pertunangan itu, dan membiarkan Selena untuk menggantikannya bertunangan dengan Alvaro. Namun status keluarga Mahendra tidak sebanding dengan keluarga Dirgantara. Alara menyadari bahwa Alvaro adalah sosok pria luar biasa dan berstandar tinggi, jelas menentang pertunangan tersebut. Ia bahkan tampak meremehkan keluarga Alara. Menyadari kebencian Alvaro terhadap keluarga Mahendra, Alara secara naluriah mundur selangkah, menghindari tangan pria itu yang nyaris menyentuh pinggangnya. "Terima kasih Pak karena sudah bersedia menolongku." "Pak, kamu pikir aku ini siapa? Kakek-kakek tua." Alara terdiam sesaat. Ia sebenarnya hanya 1 tahun lebih tua darinya. Jelas Alvaro tidak menyukai kesopanan yang dibuat-buat. Maka Alara pun mengganti kata-katanya. "Baiklah, terima kasih. Sudah putus dengan Valen." Nada bicara Alvaro datar, tapi jari-jarinya mengetuk ringan, seolah menyembunyikan sesuatu. Alara terkejut. Bagaimana dia tahu? Pikirannya, mungkin saat kejadian, ia lupa menutup pintu kamar, sehingga pertengkarannya dengan Valen terdengar oleh siapapun yang lewat termasuk Alvaro. Dengan jujur Alara mengangguk. "Ya, kami sudah putus." Sekilas kilatan tajam muncul di mata Alvaro yang biasanya tenang. Matanya menatap Alara dengan ekspresi samar dan senyum tipis muncul di wajahnya. "Selamat. Sampah seperti itu memang tak layak untukmu." Alara tertegun. Tak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu darinya. Alvaro menghela napas seakan penuh emosi. "Kadang aku iri pada orang seperti Valen. Hidupnya santai, seenaknya sendiri. Hari ini dia bisa mengaku punya adik perempuan, besok dia bisa menemukan 2 kakak perempuan. Dia menikmati hidup tanpa beban, dan bebas melakukan apa saja. Tapi aku tidak bisa. Aku tak memiliki kebebasan seperti itu." Alara merasa ucapannya terdengar agak aneh, tapi ia harus mengakui bahwa Alvaro memang bersih dari skandal dan terkenal tidak tertarik pada wanita. Sejak Tuan Mahendra Senior meninggal beberapa tahun lalu, hubungan kedua keluarga menjadi renggang. Pertunangan ini pun tidak diumumkan secara luas, jadi hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Terlepas dari latar belakangnya yang terpandang, Alvaro juga memiliki penampilan luar biasa. Banyak wanita kaya berlomba-lomba mendekatinya, bahkan dengan mengabaikan reputasi mereka, hanya demi menarik perhatiannya. Namun Alvaro selalu menjaga jarak. Suatu ketika, dalam sebuah jamuan makan, seorang taipan real estate mencoba menjodohkannya dengan seorang wanita. Diam-diam ia memasukkan obat ke dalam minuman Alvaro. Saat kembali ke kamar hotel, Alvaro menemukan seorang wanita cantik dalam gaun tidur berbaring di tempat tidurnya. Ia juga menemukan kamera tersembunyi yang dipasang diam-diam. Alvaro segera memahami jebakan itu dan membongkar kamera tersebut. Sang taipan ketakutan karena rencananya terbongkar, dia lalu memecahkan sebotol anggur merah di kepalanya sendiri sebagai bentuk penyesalan. Darah dan anggur merah membasahi lantai, kaca berserakan di mana-mana. Alvaro hanya melirik pecahan kaca itu sambil memainkan kamera rusak di tangannya. Suaranya tetap datar dan dingin. "Karena kamu tak takut mati, aku beri 2 pilihan. Telan pecahan kaca itu atau perusahaanmu bangkrut. Pilih sekarang." Sang taipan langsung pingsan karena ketakutan. Setelah kejadian itu, reputasi Alvaro sebagai sosok yang kejam menyebar luas, dan tak ada lagi yang berani menjebaknya. Banyak yang berspekulasi bahwa Alvaro tetap suci demi cinta pertamanya. Tentu saja, keluarga Mahendra dan Selena senang mendengarnya. Mereka percaya bahwa Alvaro menjaga dirinya untuk Selena. Namun Alara tidak yakin. Bagaimana mungkin dia menjaga diri untuk Selena jika ia bahkan tidak menyukainya?
Kemungkinan besar Alvaro mencintai seseorang yang tak bisa ia miliki, atau mungkin ia memang tidak tertarik pada hubungan romantis sama sekali. Alara bahkan sempat curiga apakah mungkin Alvaro impoten. Saat ini, ketika Alvaro menyarankan agar Alara menghindari pria seperti Valen, ia benar-benar menganggapnya serius. Matanya berkaca-kaca saat menatap Alvaro. Terima kasih. Aku mengerti. Setelah mengucapkannya, Alara pun bersiap pergi. Ia dan Alvaro memang tidak akrab, hanya sebatas kenal dan pernah saling menyapa. Namun ponselnya bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari Valen masuk. Alara, kau mungkin belum tahu. Di hari pertama kamu kembali ke keluarga Mahendra, kamu mengalami alergi nanas, ruam di seluruh tubuh, dan nyaris syok. Itu semua disengaja oleh kedua saudaramu. Mereka hanya ingin menunjukkan kekuasaan mereka dan memastikan kau tak berani menantang Selena sebagai putri kandung. Kalau tidak percaya, tanyakan langsung pada mereka dan lihat apakah mereka berani menyangkalnya. Seluruh keluarga Mahendra tidak pernah setulus aku. Pikirkan kembali apakah kau benar-benar ingin putus dariku. Alara gemetar hebat. Jari-jarinya yang memegang ponsel memucat karena terlalu kuat mencengkeram. Ia masih ingat, setelah makan malam dengan keluarga Mahendra, ia minum minuman yang ternyata mengandung jus nanas. Tak lama kemudian ia mengalami reaksi alergi parah disertai ruam, sesak napas, dan jantung berdebar tidak teratur. Ia nyaris kehilangan nyawanya, dan itu dilakukan oleh kedua saudara kandungnya demi Selena. Alvaro melihat ekspresi Alara yang berubah dan bertanya dengan suara dalam, "Ada apa?" Alara tidak merasa cukup dekat untuk membahas hal pribadi dengannya. Ia menggeleng pelan, matanya memerah. Suaranya terdengar kaku dan dingin. "Masalah pribadi. Aku pergi dulu." Lalu ia berbalik dan berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Alvaro menatap sosok ramping yang menjauh, matanya menyipit tipis dengan ekspresi sulit ditebak. "Presiden Dirgantara, saya kembali," seru asisten Nolan terengah-engah. Sebenarnya tempat biliar ini adalah properti pribadi Alvaro. Saat hendak pergi, ia melewati ruang VIP dan mendengar Valen sedang menelepon pacarnya sambil membicarakan hadiah gelang untuknya. Alvaro langsung berubah pikiran dan memutuskan untuk menunda kepergiannya. Ia berdiri diam di koridor dan saat Alara lewat, ia menjegalnya dengan kaki, lalu menangkap tubuhnya dalam pelukan. Nolan melihat semua itu dari kejauhan, dan buru-buru berbalik pura-pura tidak melihat apapun. Kini ia kembali sambil tersenyum canggung. "Saya tidak melihat apapun tadi." Alvaro meliriknya dingin. Nolan buru-buru menambahkan, "Serius Pak. Saya bahkan tidak melirik. Tidak ada yang saya lihat, yang tidak boleh saya lihat." Alvaro tersenyum tipis, nadanya berbahaya. "Kau banyak bicara. Sedang cari pekerjaan baru Nolan." Wajah Nolan langsung pucat. "Tidak Pak. Saya setia, loyal, dan rela mati demi Anda. Tidak ada niat pindah kerja." Gaji yang ia terima dari Alvaro sangat besar. Tentu saja ia tak ingin kehilangan pekerjaan itu. Alvaro mengalihkan pandangannya, melihat jam di pergelangan tangannya. "Siapkan mobil." Nolan langsung serius. "Ya Presiden Dirgantara. Kita kembali ke kantor." Alvaro menyipitkan mata. "Kita pergi ke keluarga Mahendra."